Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama lam yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, ayyuhal hadirun dimanapun anda berada, TMTV, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah sampai pada puasa yang ke-9 di bulan suci Ramadan. Semoga amal ibadah kita yang kita lakukan sebulan penuh mudah-mudahan diterima dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. TMTV dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada hari ini adalah tentang sebuah hadis yang sangat populer di antara kalangan para ahli hadis, yaitunya ada 4 golongan yang nanti akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang biasa kita merindukan surga. Sekarang surga yang merindukan kita. Siapakah yang berempat ini? Siapa saja orang-orangnya? Mari kita simak hadisnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu mustaqatu ila arba'atin nafar. Surga itu rindu kepada 4 golongan. Yang pertama, talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin dimanapun anda berada, golongan yang pertama orang yang akan dirindukan oleh surga adalah orang-orang yang membaca Al-Quran. Dalam artian kata, bukan hanya membaca sekedar 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, melainkan bisa mengkhatamkan, menerjemahkan, memaknai, sekaligus mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ketahuilah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca Al-Quran adalah sebuah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di bulan suci yang penuh berkah ini, membaca Al-Quran 1 huruf saja kita baca, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falahu asyru amsalihha, Allah berikan 10 kebaikan. Walam yakun, di dalam hadisnya Rasulullah sebutkan, walam yakul alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, melainkan walakin alifu harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif 1 huruf, mim 1 huruf, lam 1 huruf. Jadi orang yang membaca alif lam mim maka sudah mendapatkan pahala sebanyak 30. Ustadz, umur saya dah tua, mata tak menampak, tak bisa saya untuk membaca Al-Quran Ustadz. Bagaimana caranya? Maka ingat, ada hadis Nabi yang mengatakan, wa man lam yatata'ta, siapa orang yang terbata-bata disebabkan oleh umurnya yang sudah lanjut, lidahnya yang sudah kaku, maka orang yang terbata-bata itu, kata Rasulullah SAW, setiap bacaannya yang diulangnya, maka pahalanya sebanyak apa dia mengulang bacaan. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak ada alasan bagi kita untuk tak membaca Al-Quran, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Lalu mestikah kita tamat untuk membaca Al-Quran itu di sebulan penuh ini? Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah itu menganjurkan kepada kita setiap 1 kali dalam sebulan harus khatam Al-Quran. Apalagi di bulan suci Ramadan, mesti khatam sama kita 1 kali, 2 kali, atau 3 kali. Jadi golongan yang pertama orang yang dirindukan oleh surga adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang akan dirindukan oleh surga adalah wahafizil lisan, orang yang pandai menjaga lidahnya, menjaga kata-katanya, menjaga mulutnya. Bahkan disebutkan mulutmu adalah harimaumu yang akan menerkam orang-orang yang ada di sekelilingmu jika kamu tak pandai memelihara lidahmu. Maka orang yang pandai memelihara lidahnya, orang ini akan dirindukan oleh surga. Orang yang tak mau menyinggung orang lain, orang yang takut dirinya akan menyinggung perasaan temannya, menyinggung perasaan sahabatnya, maka orang ini disebut dengan hafizil lisan,
pandai menjaga lidahnya, pandai menjaga kata-katanya dari menyakiti orang lain. Bahkan di bulan Ramadan ini kata Nabi Muhammad SAW, orang yang tak bisa terhindar dari perkataan-perkataan buruk, perkataan-perkataan yang keji di bulan Ramadan, maka tak ada gunanya ia menjaga lapar, tak ada gunanya ia menjaga haus di bulan suci Ramadan kalau tak bisa menjaga lidahnya. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya, orang yang dirindukan oleh surga adalah wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang sedang kelaparan. Apa maknanya ini hadirin dirahmati Allah? Orang yang bersedekah, orang yang suka memberi makan orang yang sedang kelaparan. Apalagi di bulan suci Ramadan, semua kita merasakan kelaparan di siang hari. Maka ketika waktu datang berbuka puasa, supaya kita bisa tergolong kepada orang yang mut'imil ji'an, maka mari kita mulai berbagi ketika berbuka puasa. Sekedar air minum, sekedar makanan kita berikan kepada orang yang sedang kelaparan, maka itu nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, golongan orang-orang yang akan dirindukan oleh surga adalah wasaumu atau wasaib fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, hari ini adalah hari yang ke-9 di bulan suci Ramadan. Sampai saat ini TMTV pendengar yang dirahmati Allah masih kuat untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, maka itu termasuk golongan yang nantinya akan dirindukan oleh surga. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam hal itu. Gunakan kesempatan kita di tahun yang 2023 ini, 1444 Hijriah, gunakan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan 4 kriteria ini termasuk diri kita di dalamnya. Yang pertama tadi, orang yang rajin membaca Al-Quran. Yang kedua adalah orang yang menjaga lisannya. Yang ketiga adalah orang yang memberi makan orang-orang yang kelaparan. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Saya tak yakin, saya, jamaah TMTV dimanapun Anda berada, kita tak yakin akan bertemu dengan Ramadan tahun 2024. Maka dari itu, sempurnakan puasa kita di bulan suci Ramadan ini dengan mengamalkan hadis-hadis, mengamalkan Al-Quran, banyak-banyak bertadarus Al-Quran. Setiap selesai solat kita tadarus, selesai solat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Setelah selesai tarawih, sebelum sahur, sesudah subuh, mari kita baca Al-Quran supaya kita mendapat keberkahan apa yang kita baca selama di bulan suci Ramadan ini. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Terlebih terkurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Islah 2024 dan sahabat TMTV? Semoga kita selalu sehat selalu ya. Terus ada sebagian tips dari saya supaya kita tetap sehat, bugar dalam menjalankan ibadah puasa. Yang pertama, kita harus banyak minum air putih. Karena kenapa? Di saat bulan puasa kita pasti kekurangan cairan atau dehidrasi. Jadi kita harus banyak mengkonsumsi air putih dan berbuka dengan air putih hangat. Kurangi minum yang dingin-dingin, yang manis-manis, dan hindari gorengan. Ya, sekian tips dari saya, simple, bisa diterapkan saat kita berbuka puasa nantinya. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan tetap diberikan kelancaran saat kita menjalankan ibadah puasa di hari yang berikutnya. Sekian dari saya, Bidan Islah. Salam sehat TMTV dan sahabat Islah 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga TMTV selalu jaya, selalu di hati dan maju untuk kedepannya. TMTV, oke, yes, yes, yes. TMTV, mapakoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TMTV dimanapun kau berada, khususnya orang awak yang berada di kota Batam yang ingin bergabung bersama Majelis Minang Kepri, ayo silakan bergabung dan hubungin saya
ke 0823 9080 2254. Baiklah, TMTV selalu jaya. Ya, jumpa lagi bersama kami, bersama TMTV di puasa Ramadan yang ke-9. Semoga puasa kita full ya, sampai akhir bulan Ramadan. Dan selama itu juga bagi pemirsa TMTV, jangan lupa selalu menyaksikan kultum kami tiap sore kami sajikan untuk Anda, khususnya orang Minang di Batam. Terima kasih TMTV di hati dan Majelis Minang Kepri mantap.